3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Pintar. Siap belajar? Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan ketua kelas. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Untuk memulai pagi ini, Ibu ada punya lagu. Nah, sekarang Ibu ada punya lagu. Kita tonton sama-sama dulu ya. Oke? Sekarang sudah kita tonton ya. Kira-kira siapa yang bisa nebak kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul sekali. Anak-anak Ibu pinter semua. Kita akan belajar tentang jam. Anak-anak Ibu yang ganteng dan cantik biasanya bangun tidur jam berapa ya? Jam 6? Ada yang jam 5? Subuh? Ya, Masya Allah, yang bangun subuhnya sholat subuh ya. Masya Allah, pintar sekali. Ibu dulu waktu masih sekolah, kalau libur bangunnya lebih cepat daripada waktu sekolah. Itu kenapa ya? Ada yang sama nggak? Iya, sama ternyata ya. Setiap hari kita melakukan banyak kegiatan. Contohnya bangun tidur, berangkat sekolah, belajar, bermain. Agar kita tahu kapan waktu melakukan kegiatan, kita menggunakan yang namanya jam. Kita melihat jam. Waktu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu kegiatan terjadi. Contohnya, jam 6 pagi anak-anak Ibu bangun pagi. Jam 7 sudah berangkat sekolah. Jam 12 pulang sekolah. Alat yang digunakan untuk mengetahui waktu adalah, siapa yang tahu? Ya, Jojo?
Jamu, pintar sekali, keren. Jam. Ada beberapa contoh jam. Contohnya jam dinding, jam tangan, jam waker. Nah, jam terdiri dari dua jenis, yaitu jam analog dan jam digital. Jam analog atau sering kita lihat sebagai jam dinding ya, sering kita kenal sebagai jam dinding, dan jam digital. Jam digital ini sering anak-anak ibu lihat di handphone orang tuanya ya, di HP orang tuanya ya. Terus ada bagian jam analog dari angka 1 sampai angka 12. Jarum pendek ini menunjukkan jam dan bergerak paling lambat dari jarum-jarum yang lain. Sedangkan ini jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan menit, bergerak lebih cepat dari jarum pendek atau jarum jam. Terus ada yang namanya jarum panjang yang kecil. Itu menunjukkan detik, itu bergerak setiap detik, bergeraknya paling cepat. Dan yang terakhir ada garis titik-titik ini untuk menunjukkan menit. Garis ini berjumlah 60. Ini ya anak-anak, berjumlah 60. Ibu ada punya gambar jam. Jarum pendeknya menunjukkan angka berapa anak-anak? Angka 9 ya, pintar, keren. Angka 9. Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka berapa? Angka 12. Ya, benar, angka 12. Ini dibacanya jam 9 lewat 00 atau 9 tepat. Ya, hari ini ibu mau buat kelompok ya. Kita bagi kelompoknya menjadi 4 orang. Membagi kelompoknya per meja aja, 2 orang ke belakang. Ya. Udah semua dapat kelompoknya anak-anak? Ya, udah satu meja sama teman-teman kelompoknya ya. Nah, ibu sekarang punya kertas tugas. Ini satu kelompok satu. Nanti tulis nama kalian berempat. Terus tulis kelompoknya ya, kelompok berapa, kelompok 1, 2, atau 3. Ini ibu ada punya gambar jam yang belum ada jarum pendek dan jarum panjangnya. Nanti tugas kalian mengikuti jam yang ada di bawahnya, mengikuti angka yang ada di bawahnya ya. 10, nanti jarum pendeknya kemana, menunjukkan angka berapa, dan jarum panjangnya menunjukkan angka berapa. Ngerti anak-anak? Ya, ada yang belum paham? Nah, ibu jelaskan lagi ya. Ini ibu ada punya gambar jam yang belum ada jarumnya. Nah, tugas kalian itu menggambar jarum pendek dan jarum panjangnya menunjukkan angka berapa. Ini seperti jam 10. Jam 10 itu jarum pendeknya menunjukkan angka dan jarum panjangnya menunjukkan angka ya, begitu ya. Nanti ibu bagikan per kelompok ya. Nah, ini ada contoh dari kelompok 2 ya, dari Yona, Bella, Zaro, dan Gigi. Nah, ini pukul jamnya menunjukkan jam 6.06, jam 6 atau jam 6 tepat. Apakah menurut kalian ini benar jarum pendek dan jarum panjangnya? Ya,
angka 6 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12 ya. Kalau tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena tugas kelompoknya sudah benar semua, Ibu ada punya game nih untuk kalian. Siapa yang tahu boleh angkat tangan ya. Kita mulai. Soal pertama. Jarum pendek pada jam menunjukkan, ya Cantika, apakah jawabannya jam? Kita lihat ya. Ya benar, jawabannya adalah jam. Soal kedua. Ayo siap-siap angkat tangannya ya. Jika jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang di angka 12, maka jam menunjukkan pukul berapa? Ya, Delvi lebih dulu angkat tangannya. Apa jawabannya? Pukul berapa? Pukul 6. Apakah jawabannya benar? Mari kita lihat ya. Iya, benar, pukul 6. Terus soal terakhir. Siap-siap ya, soal terakhir. Pukul berapa biasanya kita makan siang? Wah, banyak ya angkat tangan. Ibu. Yang pertama tadi Randy. Ayo Randy jawab. Jam berapa kita biasanya makan siang? Jam 12. Ya, maka jawaban yang benar. Mari kita lihat. Ya benar, jam 12 siang. Anak-anak, kita hari ini sudah belajar apa? Jam, ya pinter. Jam digunakan untuk apa ya? Kucop, benar jawabannya. Kalau jarum pendek di angka 7 dan jarum panjang di angka 12, itu jam berapa ya? Jam 7. Iya, pintar kalian semua. Siapa yang di sini sudah bisa membaca jam? Hampir semua ya sudah bisa. Hari ini anak-anak ibu sudah belajar dengan baik, bisa bekerja sama dalam kelompok. Tetap semangat ya. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.